Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kurcaci, pembuat sepatu. Ada seorang lelaki yang bekerja sebagai pembuat sepatu. Lelaki itu hidup dengan sederhana. Ia tinggal bersama istrinya. Setiap hari lelaki itu membuat sepatu, terkadang sampai larut malam. Paginya lelaki itu menjualnya ke pasar. Namun hari ini lelaki pembuat sepatu merasa sangat lelah. Ia tak bisa maksimal membuat sepatu. Saat sedang membuat sepatu malam-malam, lelaki itu tertidur karena kelelahan. Pada saat itu datanglah beberapa kurcaci menolong lelaki itu. Diam-diam, para kurcaci membantu lelaki tersebut membuat sepatu. Kurcaci-kurcaci itu tahu bahwa lelaki pembuat sepatu adalah lelaki yang baik. Saat pagi menjelang, lelaki pembuat sepatu kaget. Semalaman ia ketiduran, tapi beberapa sepatu telah selesai dibuat, bahkan lebih indah daripada sepatu buatannya. Lelaki itu menemui istrinya. Ia mengira istrinya lah yang telah membuat sepatu itu. Bahkan aku tak berani mengganggumu bekerja. Bagaimana mungkin aku membuat sepatu itu? Ujar istrinya. Lalu siapa? Tanya lelaki itu dengan heran. Sepatu-sepatu yang dibuat para kurcaci sangat indah, sehingga laku dengan harga mahal. Lelaki itu sangat senang, bahkan ia bisa pulang membawa oleh-oleh berupa makanan kesukaan istrinya. Begitu setiap harinya, para kurcaci membantu lelaki itu membuat sepatu. Hingga pada suatu malam, lelaki itu dan istrinya bersembunyi di dalam lemari, sembari memperhatikan ruang kerjanya. Mereka ingin tahu siapa orang yang selama ini selalu membantunya membuat sepatu. Saat tengah malam, para kurcaci datang dan mulai membuat sepatu. Kini lelaki dan istrinya jadi tahu, rupanya para kurcaci lah yang membantu mereka. Sebenarnya si lelaki dan istrinya ingin berterima kasih, namun mereka tak mau membuat para kurcaci ketakutan. Aku punya ide. Kurcaci-kurcaci itu tak mengenakan baju. Aku akan membuatkan mereka baju, seru istri lelaki itu. Lelaki itu setuju dengan usul istrinya. Beberapa hari kemudian, istrinya selesai membuat pakaian untuk para kurcaci. Mereka meletakkannya diam-diam di tempat mereka membuat sepatu. Saat malam tiba, sang lelaki dan istrinya mengintip dari balik pintu. Para kurcaci sangat senang mendapatkan baju baru. Mereka langsung memakainya. Namun setelah malam itu, para kurcaci sudah tak pernah datang lagi ke rumah lelaki itu. Untung saja kehidupan lelaki itu sudah membaik dan tak lagi berkekurangan. Barangkali para kurcaci pergi ke hutan. Mereka kembali ke tempat asal mereka. Pesan moral dari dongeng ini adalah kita harus menjadi orang yang tahu berterima kasih dan membalas budi. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Biasakan berpikir. Di sebuah danau, terdapat 3 ekor ikan yang besar. Tetapi ketiga ikan itu berbeda. Ikan pertama selalu menggunakan otaknya untuk menyelesaikan masalah. Ikan kedua hanya berpikir ketika memiliki masalah. Sementara ikan ketiga tak pernah mau berpikir.
Suatu hari ada 2 anak kecil yang sedang bermain. Kedua anak lelaki itu melihat 3 ekor ikan besar-besar. Mereka amat senang. Mereka pun berencana untuk menangkap ketiga ikan tersebut. "Lebih baik kita ambil jaring dulu untuk menangkap ikan itu," ucap seorang anak laki-laki. "Ayo, pasti akan enak sekali makan dengan lauk ikan," jawab anak lainnya. Kedua anak lelaki itu pun pulang untuk mengambil jaring. Sementara ketiga ikan yang mendengar percakapan 2 anak laki-laki itu mulai resah. Ikan pertama yang telah terbiasa berpikir langsung berenang ke arah sungai untuk menyelamatkan diri. Sementara 2 ikan lainnya masih terdiam di danau. Mereka masih ketakutan. Tak lama kemudian, 2 anak laki-laki itu pun datang. Mereka membawa jaring untuk menangkap ikan-ikan itu. "Ikannya tinggal 2, kemana yang satu lagi ya?" ujar salah satu anak dengan bingung. "Mungkin saja yang satu sudah pergi. Ayo tangkap ikan yang tersisa," balas anak lainnya. Mereka langsung menjaring 2 ikan itu. Ikan kedua yang terbiasa berpikir ketika ada masalah langsung berpura-pura mati. Kedua anak laki-laki lantas membuang ikan tersebut. Sementara ikan ketiga yang tak pernah menggunakan otak untuk berpikir memilih berenang ke dasar danau. Maka dengan mudah kedua anak laki-laki itu menangkapnya. Ikan pertama dan ikan kedua selamat. Sementara ikan ketiga yang tak pernah berpikir akhirnya tertangkap. Kedua anak laki-laki itu pun pulang dengan membawa 1 ikan untuk lauk mereka nanti malam. Pesan moral dari dongeng ini adalah Tuhan memberikan otak kepada kita untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Maka janganlah malas belajar, sebab hal itu bisa membuat otak menjadi tumpul. Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Membayar bau roti. Sore itu seorang pengemis berjalan melewati sebuah toko roti. Toko roti itu menjual berbagai macam roti yang rasanya enak. Karena tak memiliki uang, pengemis itu pun hanya menikmati bau harum roti dari luar toko. "Harum sekali bau roti ini, pastilah rasanya sangat enak," batin pengemis seraya membayangkan memakan sebuah roti. Dari dalam toko, penjual roti melihat tingkah laku si pengemis. Ia pun keluar dari toko dan menghampiri si pengemis. "Kau harus membayar kepadaku karena kau telah menghirup aroma wangi roti milikku," seru pedagang roti. Tentu saja si pengemis kaget bukan kepalang. "Bagaimana mungkin aku membayar rotimu? Aku hanya mencium aromanya. Aku tak merugikanmu, dan lagi pula aku tak memiliki uang," sanggah si pengemis. Tetapi penjual roti tak peduli. Ia tetap meminta agar si pengemis membayar bau yang sudah dihirupnya. Mereka pun berdebat agak lama. Sampai muncullah seorang tua yang bijaksana. Si penjual roti menceritakan apa yang terjadi kepada si lelaki tua bijak. Lelaki tua itu mengangguk-angguk paham. Sementara itu, si pengemis merunduk sedih. "Baiklah, aku akan bayar bau roti yang telah ia hirup tadi. Berapa harga aroma rotimu?" tanya lelaki tua bijak. 3 dirham saja, jawab si penjual roti. Lelaki tua bijak mengambil uang 3 dirham dari sakunya. Kemudian ia melemparkan uang itu ke lantai. "Apakah kau mendengar bunyi uang yang aku lempar tadi?" tanya lelaki tua bijak kepada si penjual roti. "Tentu saja aku mendengarnya," jawab penjual roti. "Nah,
Itulah bayaran aroma roti yang telah pengemis ini hirup, ucap lelaki tua bijak. Penjual roti terdiam. Ia merasa malu karena telah berbuat tak baik kepada pengemis itu. Ia pun meminta maaf terhadap pengemis tersebut. Akhirnya, masalah itu pun selesai berkat lelaki tua bijak. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jangan suka membuat orang lain kesusahan. Belajar menghargai diri sendiri dengan cara menghargai orang lain.